Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya. Silakan duduknya yang rapi. Kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh dipimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Baik, kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu. Dulu saya Maria? Tidak ada ya. Sarah Gita? Elmilia? Naila Dwi? Maria Aferi? Mola? Anjani? Andrea Prasetya? Viviana? Kendriliana? Lingga Tribuana? Yohanista? Rinli? Nona Afia? Baik. Ada beberapa yang nggak masuk hari ini ya. Untuk pertemuan kita hari ini, HP-nya silahkan disimpan. Tidak ada yang bermain HP selama Ibu mau menjelaskan pembelajaran. Andrea tolong simpan HP-nya ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, materinya adalah puisi. Dengan tujuan pembelajaran, nanti kalian itu mampu memahami pengertian dan karakteristik puisi, serta memahami unsur fisik puisi, seperti diksi, majas, pengimajian atau citraan, kata konkret, dan juga kata konotatif. Nah, Ibu ingin menunjukkan untuk pembelajaran kita hari ini, buku ajarnya itu adalah ini ya, cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA SMK kelas 10. Selain itu juga Ibu ada mengambil beberapa dari artikel dan menggunakan website di internet. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian pernah membaca puisi? Pernah mendengar orang puisi? Pernah. Kira-kira berdasarkan pengalaman kalian, apa sih yang kalian tahu soal puisi? Ada yang bisa jawab? Yang kalian tahu entah kalimatnya, entah kata-katanya, atau suasananya dalam puisi? Ayo. Aku nggak tahu sih puisi loh, ini kan sudah familiar. Kira-kira apa sih yang kalian tahu gitu? Kalimatnya atau kalimatnya indah kah? Kalau punya bahasa kiasan kayak gitu. Ya udah, kalau begitu ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, itu puisi itu bisa kita temui di mana aja dan kapan aja. Contohnya bisa di medsos ya. Kemarin Ibu lagi nge-scroll TikTok, lagi santai gitu ya. Kemudian ada nih terlihat ya. Nah, ini Ibu ambil dari akunnya Airwi. Di sini ada FYP mengenai puisi, tapi dia dibalut dengan keren. Kerennya tuh kayak gini ya. In Indonesia we say kamu ganteng banget. But in sastra Indonesia we say nih. Nih contohnya. Wahai pemilik raga, pemuda dari negeri seberang, pemilik tatapan setajam elang, dengan senyuman yang elok seindah arutawa. Gitaramu bergetar lirih, menggetarkan relung hatiku, mengisi kehampaan yang lama terkurung dalam diam, dan selanjutnya. Nah, dari sini untuk mengungkapkan nih, kamu ganteng banget, itu bisa jadi puisi yang sepanjang ini. Yang pastinya dengan tulisan atau kata-kata yang menyentuh hati pembacanya. Bahkan pembacanya juga bisa merasakan apa nih yang mau dimaksud sama penyairnya atau penulisnya. Baik, di sini Ibu mau mengasih tunjuk ya contoh puisi. Ini Ibu ambil dari website Ruang Guru. Silahkan kalian bisa amati, kalian bisa analisa kata-kata yang menurut kalian itu menarik atau mencuri perhatian kalian ya. Sembari Ibu juga bacakan di sini. Ilmu Pedoman Hidup, karya Natasha Mailina. Dikala mentari merekah, bergegas melangkahkan kaki, menimba ilmu setinggi langit, masa depan siapa yang tahu? Hanya ilmu yang kukejar, hingga titik darah penghabisanku. Belajar, belajar, belajar.
Itulah yang bisa kau lakukan untuk menuju pintu kesuksesan. Meski kesulitan menghadang, takkan ku menyerah meraih ilmu. Ilmu adalah pedoman hidupku. Coba kalian, ibu mau nanya, kira-kira yang menarik perhatian kalian kalimatnya yang mana? Ada banyak opsi itu. Terlihat kan dari jauh sih? Terlihat. Kira-kira yang mana sih yang menarik perhatian? Bisa aja pakai bahasa hiasan atau ada majas di dalamnya. Coba. Merangkak. Ya, matahari merangkak ya. Terus ada lagi? Menimba ilmu, betul. Ada lagi? Pintu kesuksesan. Pintu kesuksesan. Ada lagi? Nah, dari sini kalian sudah mampu bisa mengamati dan menganalisa ya. Kata-kata dalam puisi itu penuh dengan bahasa hiasan, bahkan juga ada majas di dalamnya. Baik, kalau begitu untuk membuka pemahaman kalian lebih mendalam lagi mengenai pembelajaran hari ini, Ibu akan adakan kuis ya. Kuis. Nah, di sini kuisnya tuh ceritanya kalian lagi lomba lari. Jadi 3 orang tercepat yang menyelesaikan kuis akan Ibu kasih apresiasi berupa hadiah. Siap ya? Siap. Ibu siapkan dulu. Ibu kirim linknya melalui grup kelas ya. Kalian nggak perlu login, jadi tinggal tulis namanya, kemudian pilih karakter yang mau kalian inginkan. Ini Ibu kirim ke grup kelas. Boleh langsung join ya, atau langsung gabung. Ayo. Belum ada yang join ini. Oke, sudah ada 3 orang. Ayo, sisanya segera. Ayo segera, boleh cepat ya. Sudah semua? Sudah siap? Baik, kalau begitu Ibu mulai ya. Dalam 3, 2, 1. Diperhatikan pertanyaannya, boleh ya. Oke, di 3 ada Viviana, yang kedua ada Alfi, dan ini nomor 1. Boleh kasih ini aku kasih hadiah ya, karena kalian sudah bisa menyelesaikan kuisnya dengan cepat dan akurat. Terima kasih Ibu Viviana. Oke. Baik, karena kalian sudah menyelesaikan kuis, kita masuk ke penjelasan materi yang lebih mendetail lagi ya. Nah, itu. Di sini Ibu sudah ada alat peraga, namanya itu pintu eksplorasi. Kenapa sih namanya pintu eksplorasi? Jadi ketika dibuka pintunya, maka akan ada banyak hal yang bisa kalian eksplor. Terlihat di belakang? Lihat ya.
Baik, langsung aja kita ke poin pertama. Yaitu apa sih itu puisi? Jadi puisi itu adalah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Kalian pernah mengungkapkan isi hati kalian melalui tulisan? Seperti dalam buku diary atau buku harian? Pernah ya. Meskipun sekarang sudah pakai handphone, tapi pasti pernah menggunakan buku untuk mengungkapkan isi hati kalian. Nah, tapi kalau dalam puisi, kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian itu melalui tulisan yang indah. Seperti apa sih Bu tulisan yang indah? Ya bisa berupa kiasan atau majas ya di dalam puisi tersebut. Sampai di sini paham? Baik, selanjutnya ada karakteristik puisi. Yang pertama, kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan. Ada yang tahu apa itu kiasan? Boleh di-search di HP-nya mengenai apa sih itu kiasan? Boleh dipakai ya HP-nya ya. Mengenai apa itu kiasan? Kata atau kalimat yang tidak memiliki Iya, jadi kiasan itu adalah ungkapan yang bukan makna sebenarnya. Contohnya gimana sih Bu? Contohnya gini. Kalimat 1, ayah adalah tulang punggung keluarga. Kalimat yang kedua, ayah adalah orang yang mencari nafkah dalam keluarga. Kira-kira yang termasuk kiasan yang mana? Ya, yang kalimat pertama ya. Kenapa? Karena kita butuh mencari tahu makna sebenarnya itu seperti apa. Sedangkan yang kalimat kedua itu sudah berupa makna sebenarnya. Kita lanjut lagi. Puisi biasanya disampaikan dengan teknik figuratif untuk menciptakan imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Jadi, teknik figuratif itu adalah cara penyair menggunakan bahasa kiasan dan juga majas. Supaya apa Bu? Tadi yang membuat imajinasi, perasaan, membuat pembaca itu merasakan, membayangkan, dan lebih masuk suasananya ke dalam puisi. Sehingga pembaca itu merasakan emosi yang lebih mendalam dalam puisi tersebut. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa secara selektif. Ada yang tahu kenapa puisi dipilih kata-katanya secara selektif? Bisa di-search lagi di internet mengenai selektif ini. Ayo, kenapa? Buka HP-nya ya, kita memanfaatkan teknologi yang ada. Kenapa di sini pakai selektif? Harus selektif gitu. Ada yang bisa jawab? karena puisi bersifat padat dan ringkas. Jadi setiap kata itu harus mewakili emosi yang mendalam. Iya, jadi selektif. Kalian ketika membuat puisi itu kata-katanya harus dipilih secara selektif, harus hati-hati untuk menciptakan suasana, kemudian mampu mengunggah imajinasi dan juga gambaran yang ada di dalam puisi tersebut. Kalau nggak secara selektif gimana Bu? Ya nanti puisinya akan sederhana aja, tidak datar, atau bahkan kurang imajinatif dan terdengar seperti bahasa sehari-hari. Sampai di sini karakteristik puisi paham? Kita lanjut ya, unsur fisik puisi. Di sini ada diksi, yaitu pilihan kata dalam tulisan untuk menggambarkan cerita atau memberi makna sesuai keinginan penulis. Diksi, pilihan kata. Jadi diksi atau pilihan kata itu dipilih sama penyair untuk menyampaikan pesan. Jadi bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi kata yang sengaja dipilih nih, biar apa? Puisinya itu terasa lebih indah dan juga lebih bermakna. Misalkan gini, ada kata mati gitu ya, kalian bisa pilih menjadi gugur, tewas, atau wafat. Kemudian kata pergi, kalian bisa pilih atau ganti menjadi kata meninggalkan, dan kata melihat kalian bisa ganti menjadi menatap. Seperti itu. Paham ya mengenai diksi ya? Paham.
Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa, merupakan bahasa kiasan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Jadi majas atau gaya bahasa itu digunakan biar kalimatnya itu jauh lebih hidup dan juga membantu pembaca merasakan suasana dan juga perasaan lewat gaya bahasa tersebut. Contohnya misalnya gini, bulan purnama tersenyum melihat. Apakah bulan memiliki wajah tersenyum? Melihat? Kalau saya tidak, itu merupakan majas personifikasi yang menunjukkan bahwa benda mati seolah-olah hidup. Kemudian contoh lagi, wajahnya secantik bulan. Apakah wajahnya bulan seperti bulan? Tentu saja tidak. Ya. Itu merupakan majas pembandingan yang membandingkan dua hal antara bulan dan juga sebuah wajah. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya ada pengimajian atau citraan, merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya, di mana seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ibu lanjut ke kata konkret karena mereka ini saling berkaitan ya. Nah, untuk kata konkret itu kata yang mudah dibayangkan. Karena bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indera. Kata konkret itu sesuatu yang nyata. Jadi pengimajian itu fokus pada efek yang ditimbulkan dari sebuah kata. Kalau kata konkret itu kata yang nyata, yang bisa dilihat, bisa didengar. Coba kita lihat contoh yang pertama, baris pertama bisa dibaca? Bisa. Coba dibaca satu orang. Andra? Pagi menyapa lewat cahaya jendela. Pagi menyapa lewat cahaya jendela. Kira-kira kata konkretnya yang mana sih yang bisa yang secara wujud, secara nyata itu ada? Yang berkaitan dengan indera bisa dilihat, dengar, dirasakan. Kira-kira yang mana yang ya cahaya dan juga jendela. Betul. Cahaya bisa dilihat kan? Nah, efek dari kata cahaya ini bisa kita timbulkan atau muncul di pikiran kalian, di pikiran membaca. Cahaya itu bentukannya seperti apa pasti bisa terbayangkan di pikiran. Nah, coba contoh baris kedua bisa dibaca. Siapa yang membaca? Maria Felis. Burung-burung bernyanyi di ujung langit. Burung-burung bernyanyi di ujung langit. Coba kata konkretnya yang mana? Burung-burung Dan juga langit. Nah, pengimajiannya berkaitan dengan indera apa nih? Kalau burung dan juga langit, melihat. Baik. Yang terakhir, paham ya di sini ya? Nah, poin terakhir itu ada kata konotatif. Kata yang maknanya tidak langsung, tetapi memiliki arti yang lebih dalam. Karena makna ini muncul karena perasaan atau asosiasi pembaca terhadap kata tersebut. Jadi kata konotatif itu makna yang tidak langsung, tapi kita harus menggali lagi artinya lebih dalam. Coba lihat contoh baris ketiga. Siapa yang membaca? hatiku masih terkurung sepi. Hatiku masih terkurung sepi. Apakah penyair ingin menunjukkan bahwa hatinya itu benar-benar terkurung? Sebuah hati dikurung itu bisa? Nah, mungkin saja penyair itu ingin menunjukkan bahwa perasaannya itu sedang sedih, perasaannya sepi, dan dia mungkin tidak bisa keluar dari sesuatu hal yang membuat dia merasa sepi. Coba contoh yang terakhir, baris terakhir, bisa dibaca? Linda? Ini coba baca. Menunggu waktu yang tak kunjung tiba. Menunggu waktu yang tak kunjung tiba. Kata konotatifnya bagaimana? Kata konotatifnya bagaimana? Ya, Andra? Waktu yang tak kunjung tiba. Nah, di sini penyair mungkin saja ingin mengatakan bahwa entah itu harapan atau keinginan dari dia yang tidak kunjung tiba saat ini. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan mengenai materi? Sudah cukup paham? Silakan. Baik, kalau sudah cukup paham, kalau begitu selanjutnya Ibu kasih tugas ya, karena waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Ini ada lembar kerja beserta ide atau tugas akhir kalian.
mengenai pembelajaran sehari ini. Ada petunjuknya ya. Silakan kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sesuaikan sama jumlah kalian. Ini Ibu serahkan kepada ketua kelas. Kalian harus setorkan nama dulu ke ketua kelas. Nanti baru itu boleh mengambil gambar jawabannya. Baik, karena waktu yang sudah habis, itu nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan ya. Sama Ibu mau ngasih PR berupa catatan mengenai jenis-jenis macan. Silakan kalian cari di internet boleh, di artikel boleh. Nanti minggu depan Ibu cek. Ya, paham? Paham. Tugas. Kalau begitu, ada yang bisa bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai puisi? Ayo lah, atau mana? Anda mungkin bisa nih bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa puisi itu tidak harus menggunakan kata-kata yang sebenarnya. Bisa saja menggunakan kata-kata kiasan yang bisa mewakili perasaan kita masing-masing. Iya, betul. Selain itu juga puisi itu penuh dengan bahasa kiasan, harus juga diperhatikan pilihan kata atau diksinya dan lain sebagainya. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini aja ya, karena waktunya sudah habis. Kita bertemu di pertemuan minggu depan yang akan membahas materi jenis-jenis puisi, rima, dan juga tipografi dalam teks puisi. Kalau begitu, mohon maaf kalau misalkan ada perbuatan atau perkataan yang menyinggung hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.